Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab kedua, KD 3.2, yaitu tentang konsep gerak, GLB, dan GLBB. Yang pertama kita amati dulu konsep gerak. Gerak pada benda itu berbeda dengan gerak pada makhluk hidup, di mana jika pada makhluk hidup, gerak itu termasuk ke dalam ciri-ciri. Sedangkan pada benda, bagaimana cara mengukur gerak pada suatu benda? Benda pada dasarnya tidak bergerak. Namun, untuk mengukur gerak pada benda, harus melalui yang kita sebut dengan titik acuan. Nah, silakan teman-teman perhatikan animasi berikut. Di sini terlihat ada seorang anak sedang membawa botol kecap ya. Melihat sebuah mobil ya, di mana di dalam mobil tersebut berisi 4 orang anak dan 1 supir yang sedang melaju melewati anak tersebut. Dikatakan mobil ini bergerak terhadap anak yang membawa kecap. Saya ulangi, dikatakan mobil bergerak terhadap anak yang sedang membawa kecap. Dapat pula dikatakan mobil bergerak terhadap rumah di pinggir jalan. Ataupun mobil bergerak terhadap pohon-pohon di pinggir jalan. Nah, itu gerak pada benda konsepnya. Nah, supaya lebih jelas, silakan teman-teman kita amati gerak pada slide berikutnya ya. Di sini gerak bersifat relatif ya. Misalnya, Ali duduk di bangku bus yang akan berangkat dari terminal. Dari pernyataan ini, kita bisa turunkan beberapa pernyataan. Yang pertama, Ali dan bis bergerak terhadap terminal. Nah, kita kembalikan lagi ke pernyataan yang awal ya. Ali duduk di bangku bus. Artinya, Ali merupakan bagian ya dari bis karena dia duduk di dalam bangku bis. Berangkat dari terminal. Jadi titik acuan berangkatnya, perginya itu adalah dari terminal. Maka kita bisa katakan Ali dan bis bergerak terhadap terminal. Dapat pula kita katakan Ali tidak bergerak terhadap bis. Kenapa tidak bergerak terhadap bis? Karena Ali bagian dari bis. Jika bisnya diam, maka Ali ikut diam. Jika bisnya bergerak, maka Ali ikut bergerak. Maka kita katakan Ali tidak bergerak terhadap bis. Untuk menyatakan suatu benda bergerak atau tidak, harus ada titik acuannya. Nah, titik acuan dari pernyataan ini adalah terminal. Ya. Karena titik acuan berbeda, maka benda itu bersifat relatif. Maka benda dapat dikatakan bergerak atau tidak bergerak terhadap titik acuannya. Nah, supaya lebih jelas kembali, silahkan kita amati soal berikut. Amir akan membeli kecap di toko yang berada di seberang jalan. Sini. Tokonya ini ya. Jadi Amir tuh yang bawa kecap tadi ya. Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada di dalam mobil. Nih, ya. Jadi mereka berempat yang tadi di dalam mobil kuning ini mereka berempat. Jadi ada Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada di dalam mobil yang akan mengantarkannya ke sekolah. Nah, pernyataan pertama. Apakah mobil bergerak terhadap Amir?
Perhatikan, apakah mobil bergerak terhadap Amir? Ya, di sini ada Amir ya. Jawabannya adalah iya ya, karena posisi Amir sedang diam, titik acuannya Amir ya. Mobilnya bergerak. Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Nah, kita perhatikan Eni ini ada di mana? Ada di dalam mobil. Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Tentu tidak ya. Karena Eni bagian dari kesatuan yang bergerak ya. Karena Eni berada di dalam mobil. Jadi dikatakan tidak. Apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Iya, karena pohon di tepi jalan sebagai titik acuan itu tidak bergerak. Ya, gitu. Kita lihat pernyataan yang keempat. Apakah mobil bergerak terhadap Pak sopir? Tidak ya, Pak sopir yang jalanin mobil. Jadi kalau eh, Pak sopir pingin diam ya mobilnya juga ikut diam ya. Jadi pernyataan ini adalah salah ya. Tidak. Apakah mobil bergerak terhadap Budi? Nah, kita lihat lagi Budi ada dalam mobil nggak? Ada ya. Jadi jawabannya juga tidak karena Budi merupakan bagian satu kesatuan dengan mobil ya. Kalau mobil bergerak, Budi bergerak. Kalau mobilnya diam, maka Budi juga diam. Apakah mobil bergerak terhadap toko? Toko ini? Iya, karena toko itu sebagai titik acuan. Dia posisinya di diam. Bisa dipahami ya? Nah, jadi suatu benda dikatakan bergerak atau tidak tergantung pada titik acuannya ya. Dan karena titik acuan yang berbeda-beda, maka dikatakan maaf, maka dikatakan benda itu bersifat relatif ya. Baik, demikian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa teman-teman terima dan bisa bermanfaat untuk lebih memahamkan ya konsep gerak pada benda. Baik, Ustazah tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.